Konsep bahan amplas dengan gaya semi slanting. Oke teman-teman, hari ini kita jumpa lagi. Dan seperti biasa, kali ini kita akan belajar, ya sedikit sharing pada teman-teman bagaimana menentukan atau mengkonsep bahan amplas yang saya miliki ini ya. Nah ini kemarin saya dapat memang saya cabut dari potnya biar gampang bawa. Saya juga suka dengan keadaan pohonnya ya teman-teman, karena akar udah banyak, kemudian ada gerakan-gerakan yang ya bisa dibilang kalau di aliran bonsai surrealis lah ya, gerakan biasa, gerakan pohon yang tumbuh di tebing ya, tebing ataupun ya bebatuan seperti itu. Nah saya dapat bahan ini ya lumayan teman-teman, karena memang amplas sekarang harganya lagi naik-naiknya ya teman-teman. Karena saya amati di media sosial juga seperti itu ya. Amplas lumayan untuk harga-harganya, apalagi amplas programan ya tentu harganya juga wah ya. Tapi saya punya prediksi untuk bahan amplas kedepannya pasti akan booming ya, atau akan apa ya, sama halnya kayak kimeng sekarang lagi benar-benar boomingnya, begitu juga dengan amplas. Karena kenapa? Amplas pertumbuhannya cepat, kemudian dari segi perantingan juga sangat-sangat sama ya dengan kimeng, bisa rapat sekali. Nah sebagai contoh ya The Legend ya, kalian yang penggemar berat bonsai pasti udah tahu The Legend bonsai amplas yang udah turun kemarin di kelas bintang ya di Pamnas Gianyar. Nah hari ini kita mendapat bahan yang cukup menarik untuk dikonsep ya teman-teman. Ini ada cabang yang cukup besar karena pertumbuhannya juga sehat. Jadi sayang kalau dibuang teman-teman. Jadi saya saya arahkan ke celah-celah batang utama seperti ini ya. Karena ini kayak sistem tempel teman-teman. Kayak sistem tempel, kemudian ini nanti akan menjadi selentingan untuk amplas ini ya. Nah ini saya kira perlu sedikit dipotong ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang juga. Nah tapi selera lagi, kalau saya sih amati bahan ini lebih enak dipotong di sebelah sini ya. Nanti ini ada cabang besar yang tumbuh, kemudian sehat juga, subur ya. Itu yang akan nanti sebagai tarian selanjutnya, atau cabang, atau bisa dibilang untuk batang utamanya ya. Karena nanti ini konsepnya kan semi slanting, menggunakan gaya ya keadaan pohon yang agak miring seperti itu ya, semi slanting yang saya maksud itu. Nanti ketika pertumbuhannya udah subur, perantingannya udah cukup rapat, baru kita akan naikkan pot yang lebih menarik ya. Karena ini rencananya kenapa saya pakai pot yang jelek di awal seperti itu ya, karena rencananya saya mau taruh di bawah teman-teman, biar cepat ya. Nah itu juga untuk mengirit biaya teman-teman, bukan hanya sekedar untuk biar kelihatan indah atau bagus di awal, enggak. Itu untuk mengirit biaya, karena kebetulan punya pot bekas ya, saya manfaatkan. Kemudian nanti pohon ini akan semi ground ya. Mungkin kalau belum laku ya teman-teman, mungkin kalau belum laku kita akan proses 2 tahun untuk untuk memperbaiki sistem akarnya biar kelihatan lebih kekar lah semeton. Kemudian pohon dari segi cabang perantingan juga lebih rapat ya teman-teman. Nah jadi kemarin di konten review kan saya belum kasih harga ya, kalau bahannya seperti itu nggak bisa kasih harga. Kalau dikasih harga terlalu tinggi juga kasihan kalau pohonnya belum dikonsep ya. Jadi saya setelah dikawat seperti ini, dibentuk karena konsepnya semi slanting. Jadi pohon ini kalau di akhir nanti kalian bisa lihat hasil akhirnya ya, hasil akhir kalian bisa lihat. Nah untuk harganya saya bandrol dengan harga 350 sampai 400.000. Tapi bisa nego ya teman-teman, karena memang bahan ini
saya udah punya gambaran ya, udah kelihatan ya, ini cabangnya diarahin ke sini, kemudian tumbuhnya ke sini, kemudian selentingannya itu juga udah saya konsep dari sekarang ya. Jadi bahan ini cukup menarik, cukup apa ya, cukup menantang lah untuk diproses teman-teman. Oke, ini ya, ini cabang yang paling besar yang akan saya pakai untuk selentingan yang paling panjang ya. Nah, ini karakter pohonnya juga saya suka seperti ini teman-teman. Ya sedikit tidaknya digerakkan lah biar nanti ketika proses los mungkin seukuran jempol kaki atau jempol tangan makin enak dilihat ya. Nah, ini saya menggunakan teknik seperti biasa kalau mengkawat tikus ya, atau menekuk tikus, karena memang amplas mudah sekali untuk mati ranting. Usahakan ketika selesai melakukan penekuan pengawatan seperti ini ya, usahakan jangan ada ujung yang dipotong teman-teman, biar gak mati ranting ya. Kemudian dari cara pengawatan, kita setelah dikawat kita lapisi menggunakan tali rapia seperti ini. Nah, ini tujuannya biar nanti ketika proses penekuan kambiumnya nggak retak ataupun patah ya teman-teman. Karena amplas kalau dalam kondisi subur, kondisi seger, dikawat kemudian ditekuk ekstrim ya, kemungkinan risiko untuk patah ataupun retak dari segi kambium lebih tinggi ya. Jadi usahakan dilapisi seperti ini, dan itu pun harus kuat ya teman-teman. Ikat pakai tali rapianya harus kuat biar kambiumnya aman. Nah, kalau yang kecil-kecil seperti ini nggak usah lah, karena masih gampang untuk ditekuk, kemudian kita masih enak lah untuk digerakkan ekstrim. Nah, ini yang saya katakan tadi mengkonsep semi slanting ya teman-teman. Karena nanti proyeksi kedepannya saya akan pakai pot ceper juga, kombinasi batu kemudian slanting ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk hasil akhirnya seperti ini teman-teman sementara ya. Jadi untuk konsep awalnya seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi masih banyak PR untuk bahan ini, perantingan harus di-los dan sebagainya. Jadi yang penting kuncinya sabar. Itu pupuk yang paling manjur dalam membuat suatu bonsai. Oke teman-teman, mungkin sekian konten kali ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak. Semoga ada sesuatu yang bermanfaat dalam konten kali ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di konten saya selanjutnya.